Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bicara tentang kebiasaan suatu kaum, apalagi diungkap dalam Al-Quran, tentu butuh perhatian kita. Yang butuh itu adalah kita, ya. Apa terkandung nilai yang begitu tinggi sehingga kebiasaan kaum itu diungkapkan dalam Al-Quran, yakni kaum Quraisy. Kaum Quraisy adalah yang cukup lama menguasai Ka'bah, dan masa itu pula dibangun dulu Darun Nadwah, tempat bersidang. Tentu gedung itu sekarang tidak ada lagi, tapi sebagai penghormatan salah satu pintu Masjidil Haram itu Darun Nadwah. Nah, bagaimana kebiasaan orang Quraisy yang diungkap dalam surat Quraisy juga, jadi tidak pakai al, ya. Jadi surat Quraisy itu adalah surat yang ke-106 pada juz 30. Lengkapnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Yang dimaksud rumah adalah Ka'bah atau Baitullah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Surat ini pendek, sudah hafal rata-rata pada usia anak-anak kaum muslimin di Indonesia. Apa itu kaum Quraisy secara dasar sudah dipahami sesungguhnya, tapi kita ingin lebih mendalami. Orang Quraisy turunannya ya sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya bernama Abdullah. Ayah Abdullah namanya Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib namanya Hashim. Ayah Hashim namanya Abdul Manaf. Nah, sampai di situ. Abdul Manaf punya anak, diantaranya ya Hashim dan Muttalib. Muttalib ini adalah adik dari Hashim. Hashim sudah melakukan gerakan untuk berdagang bagi keluarganya, kaumnya, ya orang Quraisy, pada musim dingin ke negeri Yaman belahan selatan untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada musim panas itu berdagang ke belahan utara negeri Syam, Palestina dan sekitarnya sekarang itu, untuk membeli ya buah-buahan segar dan kebutuhan pokok hasil pertanian untuk dibawa ke Mekah. Karena Mekah tidak punya hasil pertanian yang memadai, kalaupun ada itu jauh pula di Taif.
Nah, jadi orang Quraisy ini pada musim dingin bukan untuk mengeluh payah keluar dingin. Tidak, dia berjuang untuk mencari nafkah. Pada musim panas begitu pula, bukan untuk mengeluh, untuk mencari tempat berteduh. Tidak, tapi berjuang melakukan perjalanan yang panjang, itu dari Mekah ke Madinah saja ada 8 hari. Masih jauh lagi perjalanan ke lebih utara lagi, Syam ya, Palestina sekarang. Jadi dulu itu berjalan pulang pergi rata-rata 2 bulan itu untuk pulang pergi ya. Jadi begitu beratnya tantangan berjuang. Nah, ada kisah menarik dan ini juga bisa terungkap bahwa kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib sebenarnya bukan itu nama aslinya. Nah, mari diikuti. Hashim waktu berdagang ke negeri Syam, tentu dari Mekah menuju Madinah. Di Madinah dijamu oleh orang kaya. Jadi dulu tuh berdagang betul-betul banyak, beriring-iringan sehingga disebut berkafilah. Tujuannya apa? Supaya aman dalam perjalanan. Kalau hanya 2 orang, 3 orang atau 5 orang sekiranya begitu, sulit nyawa akan selamat. Banyak perampok dalam perjalanan itu. Namanya orang berdagang tentu ada uang, ada barang-barang berharga, dia akan dibunuh, barangnya diambil. Tapi karena banyak, kompak, lagian orang mengetahui ini adalah orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah penjaga Ka'bah. Jadi sejak dahulu Ka'bah sudah dihormati. Nah, kalau keluarga penjaga Ka'bah dihormati dalam perjalanan, sehingga amanlah dia pulang pergi. Kembali dijamu di Madinah. Ternyata di Madinah itu ada anak gadis cantik, si pemilik rumah, orang kaya itu. Namanya Salma. Hashim suka kepada Salma tersebut. Lalu dia lamar. Lamarannya diterima. Begitulah orang Quraisy ini suka berterus terang. Jadi tadi statusnya tamu, lalu menjadi menantu. Setelah pernikahan itu selesai, ya lanjut berjalan ke negeri Syam berdagang. Sukses, bawa untung, lalu dibawa istrinya ke Mekah. Sebelum dibawa ke Mekah itu ya ada perjanjian sebenarnya. Nanti kamu boleh nikah dengan anakku, kata orang tua Salma. Harus melahirkan di Madinah ini. Berat itu kalau mau melahirkan ke Madinah. Tapi dia terima tantangan itu, ya akhirnya kan dia menikah. Sampai di Makkah, keluarga Abdul Manaf itu bahagia sekali. Anaknya membawa untung yang banyak, lalu bawa pula seorang istri yang cantik, terhormat, ya bahagia penuh berkah. Hamillah Salma ini, berjalan juga waktu, tiba pula musim panas. Ingat pula janji kepada sang mertua, kalau melahirkan harus dibawa istri ke Madinah. Janji yang tidak boleh dipungkiri, karena sudah dikatakan iya dahulu. Akhirnya ya dibawalah Salma ini, dengan rombongan yang banyak pula pergi berdagang. Sampai di Madinah, Salma ini istirahatkan di rumah orang tuanya. Betapa lelahnya ya, 8 harian dalam perjalanan. Lanjut perjuangan ke negeri Syam. Tapi takdir Allah, Hashim meninggal dunia di Gaza. Tentu Salma janda lah dia. Selesai orang berdagang pulang, keluarga Abdul Manaf sangat bersedih, anaknya tidak ada lagi, hanya nama yang pulang. Berbeda dengan musim panas yang lalu, anaknya pulang membawa untung, lalu berserta istri. Sekarang anaknya meninggal. Berjalanlah
7 tahun, anak Salma ini ternyata di kepalanya itu beruban putih. Maka diberilah nama anaknya itu si Uban, dalam bahasa Arabnya Syaibah. Nah, 7 tahun berlalu, keluarga di Mekah tidak senang hati, rindu kepada cucunya Abdul Manaf ini. Tentu cucunya sudah 7 tahun umurnya ya. Bagaimana caranya? Harus dijemput. Karena bagi orang Mekah itu adalah miliknya, karena ayahnya orang Mekah. Tapi kalau diminta elok-elok, diyakini waktu itu tidak akan diberikan, karena ayahnya tidak ada lagi. Maka disusunlah taktik strategi penuh hati-hati berdasarkan musyawarah. Diutuslah Muttalib menjemput anak Hasim yang di Madinah. Dengan taktik strategi penuh hati-hati, sehingga tidak ada yang curiga, akhirnya sampai di Madinah, bertemulah dengan anak Hasim. Jadi perawakannya walaupun umur 7 tahun, mirip ayahnya kan sangat menentukan. Yakin dia ini adalah anak kecil, anak kakaknya Hasim. Maka diculiklah dengan kasih sayang. Sampai di Madinah, di Makkah ya, orang bertanya, ya Muttalib, anak siapa ini? Itu orang Arab harus bertanya begitu. Harus tahu siapa ayahnya, siapa kakek-kakeknya ke atas. Itu kebiasaan orang Arab. Jawabnya singkat, Abdi. Lanjut perjalanan, orang bertanya lagi, anak siapa ini? Abdi. Abdi itu maksudnya hambaku. Artinya dia telah membeli seorang hamba sahaya atau berstatus budak. Jadi tidak boleh bertanya lagi. Kalau banyak pula pertanyaan, di mana dibeli, berapa, itu bisa berkelahi. Terlalu banyak pertanyaan. Sehingga lengketlah namanya, dia adalah Abdi dari si Muttalib. Jadi setiap orang datang, kan kunjungan ke Mekah, ke Masjidil Haram itu kan saban hari selalu saja ada. Jadi setiap orang bertanya, ada tampak anak, ini siapa? Siapa? Jawabnya, budaknya Muttalib. Bahasa Arabnya apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Sehingga lengketlah namanya Abdul Muttalib. Sampailah Abdul Muttalib ini tumbuh besar, berkembang. Nah, sampai di sini dulu. Lalu, kebiasaan berdagang pada musim dingin dan musim panas sudah dimulai jauh sebelum kelahiran Nabi SAW. Sampailah kakeknya yang di atas kakeknya akan meninggal ya, Hasim. Dan kita harus ingat pula, Abdullah ayahandanya Rasulullah SAW juga meninggal pada musim panas waktu berdagang. Jadi waktu itu Abdullah masih suasana pengantin baru, istrinya ditinggalkan, lalu sampailah pada usia kehamilan istrinya 2 bulan, dia belum juga pulang, ternyata sakit dan sakitnya membawa kematian. Masa waktu itu musim panas. Nah, kenapa ada musim panas dan musim dingin? Nah, mungkin ini kajiannya itu peredaran matahari. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Tuhan yang menjaga 2 batas terbit matahari di timur dan 2 batas terbenam matahari di barat. Apa pula maksudnya? Kalau terjemahan dalam Al-Quran saya lihat begini, Tuhan menjaga 2 timur dan Tuhan menjaga 2 barat. Apa pula 2 timur 2 barat? Jadi begini, kalau bulan Juni yang lalu, tanggal 21 Juni, itu matahari terbit dan terbenamnya belahan utara. Memang di timur dan di barat terbit dan terbenamnya, tapi belahan utara. Sehingga musim panaslah di Arab Saudi itu, belahan utara. Tapi ingat, nanti pada tanggal 22 Desember, matahari terbitnya di belahan selatan. Maka musim panas pula lah di belahan selatan. Seperti Australia,
New Zealand, Amerika Selatan itu musim panas. Sedangkan Arab Saudi, Mekah atau tempatnya orang Quraisy itu musim dingin. Jadi kalau misalnya orang melakukan umrah di bulan Desember, itu buah bibir orang balik dari umrah itu diantaranya apa? Tanah suci dingin. Mengapa dingin? Iyalah dingin di bulan Desember itu karena matahari di belahan selatan ilir mudiknya. Sedangkan Arab Saudi itu kan belahan utara dari Khatulistiwa. Nah, jadi demikian rahmat Allah kepada orang Mekah, ya terutama dalam sejarah dalam Al-Quran ini orang Quraisy, hendaklah dia syukuri dan taatlah kepada Allah. Banyak nikmat diberikan, baik musim dingin, musim panas, sampailah keturunan yang begitu indah melahirkan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini pengantar dan kita diskusikan selanjutnya.